Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab ke-46, bab hamlis sabiyyi 'alal 'atiq. Bab tentang menggendong anak kecil di atas pundak. Menggendong anak kecil di atas pundak. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abul Walid, qala haddatsana Syu'bah an Adi bin Thabit, qala sami'tu Al-Bara' yaqul. Al-Bara' radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu radhiyallahu anhu ala atiqihi wa huwa yaqul, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Al Hasan, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berada di atas radhiyallahu anhu, berada di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, dan Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku mencintainya, maka cintalah Al Hasan. Hadis ini diantara dalil tentang bagaimana cintanya seseorang kepada anaknya, bahkan bukan kepada anaknya langsung, tetapi bahkan sampai kepada cucunya. Kita tahu bahwasanya Al Hasan adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sayangnya Nabi kepada Al Hasan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu cintanya Nabi kepada Al Hasan sampai Nabi SAW mengungkapkan hal tersebut kepada Allah dengan berkata, Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, sungguh aku ini mencintai Al Hasan, fa ahibbah, maka cintailah Al Hasan. Oleh karenanya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Nabi yang dicintai oleh Nabi SAW dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Al Hasan lebih afdal daripada Al Husain. Kedua-duanya adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah memuji mereka berdua dengan mengatakan huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya keduanya adalah pemimpin para pemuda di surga. Akan tapi Al Hasan lebih mulia karena dipuji oleh Nabi dalam hadis yang lain lagi. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Al Hasan, inna ibni hadza sayyidun, sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimaini minal mu'minin. Dan dengan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin, yaitu Al Hasan yang sengaja melengsarkan dirinya kemudian memberikan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sehingga jadilah pada tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Dan ini menunjukkan akan mulianya Al Hasan radhiyallahu anhu yang lebih mengedepankan persatuan daripada sekedar ingin menjadi seorang penguasa. Dan ini adalah kehebatan Al Hasan radhiyallahu anhu, seorang yang sangat mulia. Oleh karena para ulama menyebutkan Al Hasan, Ali bin Abi Thalib berseteru dengan Muawiyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Setelah Ali dibunuh, maka Ali digantikan oleh putranya siapa? Al Hasan. Dan di belakang Al Hasan ada puluhan ribu kaum mukminin. Dan di belakang Muawiyah juga ada puluhan ribu kaum mukminin. Namun Al Hasan hanya memimpin sekitar 6 bulan, kemudian dia lengser, dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Beliau tidak menginginkan kepemimpinan kalau hanya menimbulkan pertumpahan darah. Dan subhanallah, kata para ulama, karenanya Al-Imam Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, menurut Ahlus Sunnah adalah keturunan Al-Hasan, dan dia akan memegang kepemimpinan karena kakeknya dahulu pernah melepaskan kepemimpinan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kepemimpinan tersebut akan sampai juga kepada cucunya, yaitu Muhammad bin Abdullah, yaitu Al-Imam Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Di antara kemuliaan Al Hasan radhiyallahu anhu dibunuh dengan diracun
dibunuh dengan diracun. Sebelum datang dalam tarikh dibunuh dengan diracun. Dan dia tahu siapa yang membunuhnya. Siapa yang meracuninya dia tahu. Didatangi oleh adiknya Al-Husain. Maka Al-Husain pun bertanya, siapa kakak yang telah meracunimu? Tapi Al-Hasan tidak mau kasih tahu. Dia adalah orang yang sangat pemaaf, tidak ingin ada pertumpahan darah. Meskipun dia tahu siapa yang meracunnya, tapi kalau dia kasih tahu bisa jadi terjadi pertumpahan darah, maka dia tidak memberitahukan, dia menyembunyikan hal tersebut sampai akhirnya beliau wafat radhiyallahu taala anhu. Inilah Al-Hasan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dan dia salah satu dari khulafa kaum mukminin ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian siapa? Al-Hasan. Baru kemudian Muawiyah. Dan Rasulullah SAW mengatakan khilafatun nubuwah 30 sana. Sungguhnya khilafah kenabian 30 tahun. Dan khilafah nubuwah tersebut berakhir dengan zaman pemerintahan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW menggendong Al-Hasan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencintai Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Dan demikianlah para sahabat, mereka mencintai kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi pernah berkata kepada Abbas pamannya, "Wallahi la yadkhulu qalba imri'in imanun hatta yuhibbakum lillahi azza wa jalla wa qarabati." Demi Allah, tidak akan masuk iman dalam hati kalian sampai kalian mencintai tidak Allah, demi Allah tidak akan masuk iman kepada hati seorang sampai dia mencintai kalian karena Allah dan mencintai kerabatku. Mencintai kerabat ini menunjukkan bahwasanya mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada agama, bagian daripada agama. Demikian juga kita dapat di dalam buku-buku akidah disebutkan tentang mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak gulu, tidak berlebih-lebihan ya. Tidak berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait. Tidak sebagaimana orang Syiah yang mereka berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait sehingga mereka mengangkat Ahlul Bait sampai pada derajat ketuhanan ya, sampai derajat ketuhanan. Sebagaimana kalau kita baca dalam bukunya orang Syiah seperti Al-Kafilul Kulaini di mana mereka menyebutkan imam-imam mereka dari kalangan Ahlul Bait mengetahui hal gaib, kemudian mengetahui kapan dia akan mati, kemudian kematiannya dia yang pilih mati atau tidak ya. Menguasai seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini, menguasai seluruh ilmu yang ada di muka bumi ini. Berlebihan yang semua saya sudah singgung dalam buku saya yang berjudul 33 Banyolan Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mencintai Ahlul Bait namun tidak berlebihan kepada Ahlul Bait. Dan kita Ahlul Bait juga bermacam-macam modelnya ya. Bermacam-macam modelnya. Di antara Ahlul Bait ada yang tetap istiqamah di atas sunnah. Di antara Ahlul Bait ada yang menjadi Syiah. Di antara Ahlul Bait ada yang menjadi sufi ekstrim ya. Oleh karenanya kalau mereka punya kesalahan tentu tidak kita ikuti. Jangan sampai pengagungan kita terhadap Ahlul Bait kemudian kita membenarkan semua yang dilakukan oleh mereka ya. Tetap kita kritiki dengan cara yang baik. Jika memang mereka benar-benar Ahlul Bait. Jika mereka benar-benar memang Ahlul Bait. Bagaimana tidak kita muliakan mereka karena kakek mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa menyebarkan Islam di sepenjuru alam dunia ini. Tapi tidak boleh kita berlebihan kepada mereka. Di antara ulama yang sangat mencintai Ahlul Bait adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala begitu cintanya kepada Ahlul Bait sampai beliau menamakan anak-anak beliau dengan nama-nama Ahlul Bait ya. Beliau nama-nama anak beliau di antaranya yang nama Ahlul Bait adalah Ali, kemudian Hasan, Husain, Fatimah, Ibrahim, Abdullah ya. Bahkan dia punya anak Ali ada dua ya, Ali yang pertama, Ali kedua. Ali pertama, Ali kedua ya. Ali pertama, Ali kedua ya. Jadi Ali ada dua orang,
Ada namanya Hasan, ada namanya siapa? Husain, ada namanya Ibrahim. Ibrahim juga anak Nabi. Abdullah juga anak siapa? Anak Nabi. Kemudian ada Fatimah ya. 7 anak beliau semuanya nama-nama Ahlul Bait. Ada satu yang bukan Abdul Aziz. Ya Allah alam bisawab, tapi semua rata-rata adalah nama-nama kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dalil bahwasanya di antara kecintaan seorang kepada cucunya atau kepada anaknya, maka digendong anak tersebut ya. Kemudian dilembuti anak tersebut sampai digendong di atas pundak. Ini bukti seorang cinta kepada anaknya atau kepada cucunya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya, babun al-waladu qurratul ain. Bab bahwasanya anak adalah qurratul ain, anak adalah penyejuk mata. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan bin Amr qala hadatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi, yaitu Jubair bin Nufair, annahu qala, dia berkata Jubair bin Nufair, jalasna ilal Miqdad bil Aswad, kami duduk bermajelis dengan Al-Miqdad ibn al-Aswad, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, yauman, pada suatu hari. Famarra bihi rajulun, kemudian ada seorang yang melewati beliau. Faqala, kemudian berkata, orang ini berkata, tuba li hatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh keberuntungan atau surga bagi dua mata ini, maksudnya dua mata Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, wallahi lawaditna ana ra'aina ma ra'ait. Sungguh kami berangan-angan seandainya kami bisa melihat apa yang engkau lihat wahai Al-Miqdad. Maksudnya kami ingin bisa melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau melihat. Wa syahidna ma syahidtu. Dan sungguh kami berangan-angan bisa menghadiri apa yang engkau hadiri. Yang maksudnya jihad, peperangan. Kami ingin, tapi kami tidak berkesempatan karena Nabi meninggal, kami baru lahir atau kami baru ada. Ini seorang tabi'i berbicara kepada seorang sahabat. Sahabat itu siapa? Yaitu orang yang bertemu dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman dan meninggal dalam kondisi beriman. Tabi'i adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam kondisi beriman. Nah, seorang tabi'i ini berkata kepada sahabat Al-Miqdad bin Aswad, sungguh beruntung atau surga bagi dua matamu yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami berangan-angan seandainya kami bisa melihat apa yang dilihat oleh kedua matamu, itu seandainya kami bisa melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berangan-angan seandainya kami bisa hadir dalam peperangan-peperangan yang kau hadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa komentar Al-Miqdad? Fastuqdhib. Maka Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu pun marah, nampak kemarahan pada wajahnya. Faja'altu a'jabu, aku jadi heran. Kata Jubair bin Nufair, aku heran. Kenapa Al-Miqdad radhiyallahu anhu marah? Ma qala ila khairan. Tabi'i ini dia tidak berkata kecuali kebaikan. Itu dia menunjukkan angan-angannya seandainya bisa lihat Nabi, seandainya bisa berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa aqbala alaihi faqala. Kemudian Al-Miqdad pun mengarahkan wajahnya ke arah orang tersebut yang tadi berbicara kepada tabi'i tersebut. Kemudian dia berkata, ma yahmilur rajul ala an yatamanna mahdharan ghayyabahu Allahu anhu. Apa yang menyebabkan engkau atau si fulan tersebut berangan-angan tentang suatu kejadian yang Allah tidak berikan kepada dia ya. Itu ingin melihat Nabi, ingin ikut perang bersama Nabi. Ngapain dia berangan-angan demikian? Jadi Al-Miqdad menegur. Allah tidak membuat dia menghadiri, melihat Nabi. Ngapain berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin, dan buat apa bicara seperti itu? La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Sementara dia tidak tahu kalau dia hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ikut perang, kalau dia melihat Nabi, bagaimana kondisinya dia tidak tahu. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun. Sungguh telah hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang kabbahumullahu ala manakhirin fi jahannam. Mereka itu melihat langsung Nabi, namun ternyata mereka dijerumuskan oleh Allah dalam neraka Jahannam di atas hidung-hidung mereka. Itu diseret dalam neraka Jahannam. Padahal mereka lihat langsung apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Mereka lihat Nabi langsung namun mereka tidak memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awala tahmaduna Allah azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Tidakkah kalian memuji Allah? Kalian dikeluarkan oleh Allah di atas muka bumi ini, kalian tidak mengenal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalian pujilah Allah. Lahir langsung Islam. Lahir langsung apa? Islam. Fatusaddiquna bima jaa'a bi nabiyyukum. Setelah kalian lahir Islam, kemudian kalian langsung membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitumul balaa'a bi ghairikum. Kalian tidak perlu lagi menghadapi ujian yang telah dihadapi oleh orang-orang selain kalian. Wallahi laqad bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itha alaihi nabiyyun qad. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dalam kondisi yang paling berat yang pernah dihadapi oleh nabi-nabi. Kondisi paling berat yang pernah dihadapi oleh nabi-nabi. Tidak ada kondisi paling berat seperti kondisi yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi fatratin wa jahiliyah. Di zaman ketika itu terputus diutusnya Rasul, yaitu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jahiliyah, dalam kondisi jahiliyah, kebodohan tersebar di mana-mana. Ma yarawna anna dinan afdala min ibadatil awthan. Mereka tidak memandang ada agama yang lebih afdal daripada menyembah berhala. Itu di zaman ketika itu orang melihat agama paling baik adalah menyembah apa? Berhala. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembeda, itu Al-Qur'an, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Wa farraqa bihi bainal walid wa waladihi, dan Al-Qur'an tersebut, kebenaran tersebut menyebabkan terpisahnya antara anak dan orang tuanya. Hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran, sampai gara-gara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang melihat orang tuanya atau anaknya atau saudaranya kafir. Wa qad fataha Allahu qufla qalbi bil iman, sementara dia belenggu yang telah menutupi hatinya telah dicabut oleh Allah sehingga dia beriman, tapi bapaknya, anaknya, saudaranya masih kafir. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar, dan dia tahu bapaknya atau saudaranya tersebut atau anaknya tersebut yang kafir tersebut kalau mati maka masuk neraka. Fala taqarru ainuhu, maka dia tidak pernah tenang, sedih karena dia tahu bapaknya atau kakaknya atau adiknya atau saudaranya kalau mati masuk neraka. Wa huwa ya'lamu annahu habibahu fin-nar, maka tidak sejuk pandangannya sementara dia tahu bahwasanya orang yang dia cintai tersebut di neraka jahanam. Wa annaha lillati qala Allah azza wa jalla, dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami. Ini hadis yang cukup panjang ya. Dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan bab al-walad qurratul ain, bahwasanya anak itu adalah penyejuk pandangan. Artinya kalau anak kita muslim, Islam, kita bahagia, apalagi anak tersebut anak yang saleh. Ya, tidak ada kebahagiaan yang paling indah seperti memiliki anak yang saleh. Makanya saya bilang kalau seorang memiliki anak yang saleh, itu seakan-akan surga yang disegerakan. Dan sebaliknya jika seorang memiliki anak yang taleh, yang nakal, apalagi kafir, makin siksaan tersendiri bagi seorang orang tua, ayah atau ibu. Ya. Makanya di antara doa orang-orang yang beriman, ciri penghuni surga yang Allah sebut dalam surat Al-Furqan, yang Allah berkata, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang Allah sifati mereka dengan hamba-hamba Ar-Rahman. Kemudian di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar, mereka adalah orang yang masuk surga. Nah, mereka ini di antara ciri-cirinya kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi penyejuk pandangan bagi kami, penyejuk hati bagi kami. Yaitu istri-istri yang salehah dan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Siapa yang mendapati anaknya saleh, maka dia sungguh sangat berbahagia. Ya. Bayangkan lihat anaknya kemudian baca Al-Quran, lihat anaknya salat 5 waktu, lihat anaknya nurut kepada orang tua, lihat anaknya berbakti kepada orang tua, lihat anaknya tidak pelit kepada orang tuanya. Wah, ini surga luar biasa ya. Tapi sebaliknya kalau mendapati anak ternyata tidak demikian, mungkin kafir ya, atau membangkang atau durhaka ya, atau pelit sama orang tuanya, tidak pernah telepon orang tuanya, maka seorang sangat-sangat tersiksa dengan kondisi demikian ya. Saya sering cerita, saya pernah ketemu dengan seorang kafir, kebetulan naik pesawat sama saya.
kita ngobrol, dia cerita dia pengusaha besar, terus akhirnya saya pada cerita dia mengatakan satu kesengsaraan yang saya rasakan sekarang kata dia. Saya jauh dari anak-anak. Padahal saya telah berusaha menyediakan keperluan mereka, saya belikan apa yang mereka perlukan, ternyata mereka jauh dari saya, tidak pernah telepon saya, tidak pernah kunjungan kepada saya, tidak berbakti. Tidak berbakti. Dia sudah berusaha payah untuk ngurusi anak-anaknya untuk jadi orang, setelah anaknya jadi orang melupakan dia. Melupakan. Ini kesengsaraan tersendiri. Ini yang dialami oleh orang kafir. Orang kafir kita lihat kalau kita ke Eropa sana lihat bagaimana orang tua-tua, kasihan tidak ada anak-anak mereka. Mereka berteman dengan anjing, jalan-jalan dengan apa? Anjing. Ya. Kemana-mana bawa apa? Anjing. Ya. Seakan-akan teman dekat mereka, anak mereka adalah apa? Anjing. Anaknya entah kemana. Sementara kita lihat orang-orang Muslim, saya lihat sendiri masalahnya. Orang Muslim, orang tua didorong sama anaknya, didorong sama cucunya. Rame, jadi satu mobil itu rame-rame. Orang tua enggak. Dia cuma bawa anjing, jalan sama anjing, naik kereta pakai anjing. Kasihan ya. Sampai kalau mereka ada acara-acara keagamaan tidak ada yang kunjungi. Ya. Maka di antara kesengsaraan adalah seorang mendapati anak-anak yang durhaka, anak yang tidak tahu membalas budi, anak yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kalau kita memiliki anak yang baik, yang patuh, yang tidak pelit kepada kita, apalagi kita di masa tua, maka ini adalah kebahagiaan tersendiri. Oleh karenanya Hasan Al-Basri pernah berkata, "Wallahi ma syai'un aqarru li ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla." Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, demi Allah, tidak ada sesuatu yang paling menyejukkan pandangan mata seorang muslim, yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan seorang muslim daripada dia melihat anaknya atau cucunya atau saudaranya atau teman dekatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan apa? Tersendiri. Ya. Kebahagiaan tersendiri. Lihat anaknya, cucunya, ya, temannya dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak. Mereka butuh untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh doa-doa yang tulus dari kedua orang tua. Apalagi zaman sekarang fitnah di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Saya kemarin baru ketemu kawan-kawan masukkan anaknya di pondok. Padahal SMP. Kemudian mereka datang sama saya protes, "Ustaz, tolong minta sama pengurus pondok agar kita bisa ngeluarin anak kita 2 minggu sekali." Emang kenapa? Kita enggak boleh bawa keluar anak kita kecuali sebulan sekali. Susah, Ustaz. Susah. Saya bilang, "Kenapa masalahnya?" Susah. Mereka justru ketika ngantar anak-anak ke pondok mereka pada nangis. Ini bapaknya apa? Nangis. Saking sayang sama anak-anaknya. Baru pertama mereka terpisah dari anaknya sampai apa? Sebulan. Baru boleh ketemu, boleh bawa di luar, itu pun cuma mungkin setengah hari kemudian kembalikan lagi. Dan mereka rayu-rayu saya, tolong bilang pengurus pondok agar mengizinkan kami 2 minggu sekali lah, jangan sebulan sekali, berat. Tapi mereka kemudian bercerita, subhanallah Ustaz, kita bersyukur ya meskipun kita sedih terpisah dari anak. Tapi Ustaz di luar sana, di kampung, di rumah, ya Allah, rusaknya anak-anak kayak apa? HP, kemudian anak nonton macam-macam, pergaulan kata-kata kotor, entah kemana, ngeri, mengerikan. Nah kita bilang, ini zaman butuh orang tua serius mendoakan anak-anak mereka. Karena faktor-faktor yang merusak mereka sangat luar biasa, sangat banyak. Terutama di medsos, di internet, pergaulan. Maka serius mendoakan anak-anak dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Dari sini kita tahu betapa berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia berdakwah 950 tahun ternyata anaknya sendiri apa? Kafir. Itu ujian yang sangat berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Allah pernah menguji seorang nabi dengan ujian tersebut. Tapi kita jelaskan tentang makna hadis ini. Jubair bin Nufair berkata, "Jalasna ilal Miqdad, kami suatu hari bermujalasah, bermajlis dengan Al-Miqdad bin Aswad, seorang sahabat yang mulia yang ikut banyak peperangan. Ya. Perang Badar dia ikut, orang hebat Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang tabi'i
yang melewati Al-Miqdad, kemudian dia berkomentar. Ya, mungkin dia menunjukkan rasa kagumnya sama sahabat, dia menunjukkan perasaan hatinya, dia ungkapkan. Dengan ungkapan yang baik, dia mengatakan, sungguh beruntung Tuba itu mungkin keberuntungan atau surga bagi dua mata yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami berangan-angan untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami berangan-angan untuk bisa hadir dalam peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia mengungkapkan isi hatinya. Ya. Artinya dia mengucapkan selamat engkau bisa melihat Nabi, kami enggak bisa. Selamat dengan kenikmatan yang kau dapatkan, kemudian yang kami tidak bisa dapatkan. Seandainya kami bisa lihat Nabi, seandainya kami ikut perang bersama Nabi. Dia ungkapkan keinginannya atau cita-citanya. Tapi lihat ternyata Rasulullah SAW menegur Al-Miqdad menegur hal tersebut ya. Karena dia berangan-angan tentang sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin ya. Suatu yang tidak akan dia raih dan tidak mungkin, dan buat apa dia berangan-angan dengan angan-angan tersebut. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah sebagian kalian menginginkan berangan-angan untuk memperoleh kemuliaan yang diberikan kepada yang lain, yang tidak mungkin dia dapatkan. Tidak mungkin dia kembali ke masa lalu, enggak mungkin. Kalau gitu buat apa dia berangan-angan, seandainya saya bisa jadi sahabat, seandainya saya tidak perlu. Ya. Maka Al-Miqdad radhiyallahu anhu ya, kemudian mengingatkan hal tersebut, maka dia pun marah. Ustughdzib, maka dia pun marah. Maka Jubair bin Nufair heran, kenapa Al-Miqdad marah? Bukankah orang ini menyampaikan isi hatinya dan maksudnya baik? Ma qala illa khairan, bukankah dia tidak berucap kecuali kebaikan? Buat apa dia marah? Orang ini mengucapkan kata-kata yang baik. Maka akhirnya Al-Miqdad menjelaskan kenapa dia marah. Ya. Dia mengatakan, ngapain orang tersebut? Ma yahmilur rajul ala an yatamanna mahdharan ghayyabahu Allah anhu. Buat apa dia berangan-angan tentang suatu yang Allah tidak menjadikan dia hadir dalam kondisi tersebut. Ya. Sementara la yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Dia tidak tahu kalau dia hadir di zaman tersebut bagaimana kondisinya. Dia tidak tahu. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullah ala manakhirin fi jahannam. Sungguh betapa banyak orang yang hadir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka masuk dalam neraka jahanam. Yang melihat Nabi banyak atau tidak? Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lainnya. Al-Walid bin Al-Mughirah, orang hebat-hebat. Ya. Orang-orang hebat-hebat. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, orang cerdas-cerdas. Ya. Melihat Nabi, justru mereka masuk neraka jahanam. Betapa banyak orang Yahudi yang melihat Nabi, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, namun tidak masuk Islam. Justru mereka masuk neraka jahanam. Betapa banyak orang munafik yang lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Lihat langsung Nabi, lihat akhlak Nabi, lihat mukjizat-mukjizat Nabi, dengar ceramah-ceramah Nabi, ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masuk neraka jahanam. Bukankah ketika perang Uhud Rasulullah SAW keluar dengan 1000 pasukan? Di tengah perjalanan orang munafik membelot 300 orang. Di zaman Nabi sudah 300 orang. Ada sepertiga pasukan ternyata munafikin. Bukan jumlah yang sedikit. 300 dari 1000, 300 hampir apa? 30%. 30% semuanya orang munafik. Padahal mereka melihat langsung Rasulullah SAW, melihat akhlak Nabi, melihat tutur kata Nabi, salat belakang Nabi SAW. Mereka ngerti bahasa Arab. Bukan kayak kita nggak tahu bahasa Arab ya. Mereka ngerti bahasa Arab. Mereka menyaksikan ayat-ayat turun kepada Nabi SAW, kejadian-kejadian, bagaimana Allah mengungkap hal-hal yang gaib. Mereka tahu semua, tapi belum tentu dapat apa? Hidayah. Oleh karenanya seakan-akan Al-Miqdad berkata, tidak usah kau berangan-angan sesuatu yang kau anggap kalau kau di situ pasti kau beriman, pasti kau membelanya. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi kalau kau hadir di situ, kau bisa jadi orang munafik. Bisa jadi kalau Allah hidupkan kau di kota Mekah ketika kaum muslimin sedang disiksa dan jumlah mereka sangat sedikit, bisa jadi kau pengikut Abu Jahal. Bisa jadi enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bayangkan kaum muslimin disiksa, Bilal disiksa, enggak ada yang bisa bantu. Ammar bin Yasir, keluarganya Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, enggak ada yang bisa bantu. Bagaimana dimusuhi oleh orang tua, dimusuhi oleh kerabat, diusir oleh kerabat, belum tentu kuat ketika itu. Maka tidak usah kau berangan-angan untuk bisa hidup di zaman tersebut yang kau tidak tahu bagaimana kondisimu ketika itu. Makanya kemudian
Al-Miqdad bin Aswad berkata, ala tahmaduna Allah idh akhrajakum la ta'rifuna ila rabbakum. Tidakkah kalian memuji Allah? Syukur kepada Allah, lahir sudah Islam. Tidak kenal agama-agama yang lain. Kita dulu di zaman kita belum datang Islam. Banyak berbagai macam apa? Ibadah. Ada ibadah kepada berhala, ada Nasraniyah di situ, ada Yahudiyah, ada Majusi. Berbagai macam. Belum ada, Nabi belum muncul, belum ada Islam. Kami sudah hidup belum ada Islam. Kalian alhamdulillah begitu lahir langsung apa? Islam. Tidak usah berangan-angan mau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kalian Islam, otomatis kalian telah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitumul balaa'a bighairikum. Kalian sudah nyaman, tidak cukup, tidak perlu menghadapi ujian sebagaimana dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian. Kemudian beliau mengingatkan bagaimana beratnya kondisi tersebut. Kata beliau, "Wallahi laqad bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi halin bu'itsa 'alaiha nabiyyun qad fi fatratin wa jahiliyah." Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada suatu kondisi yang paling berat yang tidak pernah dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya pun. Yaitu dalam kondisi fatrah, masa terputus kerasulan, dan juga di zaman jahiliyah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam satu hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif seluruhnya, condong kepada tauhid, jauh daripada kesyirikan. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Lantas datang syaitan-syaitan menggoda mereka sampai mereka akhirnya bergeser dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Syaitan-syaitan tersebut mengharamkan apa yang aku halalkan bagi mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unazzil bi sultana. Dan syaitan-syaitan tersebut menyuruh mereka untuk menyembah, melakukan kesyirikan yang tidak pernah aku perintahkan sama sekali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha nadhara ila ahli al-ardi arabahu famaqatahum." Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi ketika sebelum Nabi diutus. Innallaha nadhara ila ahli al-ardi. Allah melihat kepada penghuni bumi ketika itu sebelum Nabi diutus. Famaqatahum. Allah pun murka kepada mereka, arabahum wa ajamahum. Semua Allah murka. Yang Arab maupun non-Arab semua Allah murkai. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang Allah tidak murkai karena mereka masih di atas tauhid. Segelintir pendeta-pendeta di antara yang diketemui oleh Salman Al-Farisi, ya, hanya sedikit, seperti di antara juga Waraqah ibnu Naufal, ya. Tapi semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di zaman itu zaman rusak-rusaknya alam semesta. Saya sudah jelaskan di awal sirah nabawiyah bagaimana kondisi Romawi, bagaimana kondisi Persia, bagaimana kondisi Arab, Jazirah Arab ketika itu. Lihat orang-orang sampai menguburkan anak-anak mereka hidup-hidup. Mereka perang saudara, ya. Kemudian khamar adalah minuman kebanggaan mereka. Kalau mereka minum khamar, mereka merasa nyaman, mereka bangga-banggakan sampai mereka membuat bait-bait tentang syair-syair tentang khamar, disebut dengan abyat khamriyah. Bait-bait syair tentang khamar, warnanya, cawannya, bagaimana apa yang mereka terjadi ketika minum khamar, karena khamar adalah sesuatu yang sangat mereka cintai. Bagaimana kemudian seorang terkadang ingin mencari bibit unggul, istrinya dikasih ke laki-laki yang lain supaya digauli, supaya punya anak dari laki-laki tersebut, kemudian disebahkan kepada dirinya. Bagaimana ada wanita didatangi oleh 10 orang, kemudian digauli, nanti anaknya terserah sama dia tersebut milih yang mana bapaknya. Rusak. Jimat, dukun semua lengkap, sihir semua apa? Lengkap. Itu rusak-rusaknya di zaman paling rusak di Jazirah Arab. Akhlak, moral, ibadah. Ibadah semua batu-batuan disembah. Sampai disebutkan dalam satu riwayat bagaimana mereka kalau mau kemana-mana kan mereka bawa batu, Tuhan mereka bawa. Suatu hari mereka lagi dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan mereka hilang. Akhirnya mereka mengatakan, "Wahai kaumku, berhenti sebentar. Kita inna faqatna rabbana, kita kehilangan. Ya kaum, inna faqatna rabbakum faltamisu," kata mereka. Ini seorang sahabat bercerita tentang zaman dia ketika masih jahiliyah. Lagi jalan bersama kaumnya, tiba-tiba kehilangan Tuhan. Maka ya saya bacakan. Dia berkata, "Kunna maratan fi safarin ma'ana hajarun jamil manzar." Ya. Fa idza waqafna fi ayyi makan nadha'uhu amamana wa nattaji ilaihi bil ibadah. Kami dahulu kalau bersafar kami bawa batu yang indah kelihatannya. Jadi batu bagus, ini Tuhan. Kalau kami berhenti suatu tempat, kami keluarkan, kami sujudi atau kami ibadahi. Seperti orang sebagian kalau kemana-mana, Tuhannya keluarin baru dia.
Juga masukin lagi kentang. Ya. Wa bainama nahnu fi thariq, suatu hari kami sedang berjalan, idnada mudadin min rufqatina. Ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba ada salah seorang dari anggota kelompok kami berteriak, "Ya qaum, inna faqadna rabbakum faltamisuh." Wahai kaum, wahai teman-teman semua, kita kehilangan Tuhan kita. Yaitu Tuhan jatuh, entah ke mana. Faltamisuh, carilah Tuhan tersebut. Akhirnya mereka cari. Kata dia, "Fatafarraqna bainal asjar wa fil audiyah." Kami pun berpencar. Ada yang ke pohon-pohon, ke lembah-lembah. Tuhan hilang, repot, dicari dulu. Kami cari Tuhan kami yang hilang. Fa bainama fi hadhil hal, ketika kami sedang mencari-cari Tuhan, tiba-tiba ada pengumuman lagi. "Ya qaum, inna wajadna rabbakum." Wahai teman-teman, kita sudah dapat Tuhan kita. Kemudian lihat-lihat, ternyata bukan. Au shiba, au mirip-mirip. Kita dapat batu, ini kayaknya Tuhan kita. Udah ketemu. Oh, enggak, mirip-mirip. Ya, udah. Fafarihna wa raja'na wa bada'na na'buduhu. Kami pun gembira, kami pun sembah lagi Tuhan tersebut. Bagaimana kerusakan sampai seperti ini? Bagaimana kerusakan muncul sampai seperti ini? Ya. Menyembah patung, menyembah berhala, ya. Jadi Nabi diutus di puncak-puncak kerusakan. Belum kita bicara tentang di Persia Romawi, di Persia sampai nikah sama mahram, mahram, ya. Di Romawi sampai mereka bersenang-senang mengadu domba antara budak dengan hewan, suruh bertempur, suruh berkelahi, kemudian mereka nonton di di arena, kemudian mereka nonton, luar biasa. Kerusakan luar biasa. Makanya benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang Nabi diutus, "Innallaha nadhara ila ahlil ard." Allah melihat kepada penghuni bumi. Famaqatahum, Allah murka kepada mereka. Arabahum ajamahum. Semuanya Allah murkai. Nah, di tengah-tengah kerusakan seperti ini Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah untuk mengikuti Nabi ini. Ketika Nabi diutus tersebut, dia mengingkari semua kerusakan yang ada. Dia lain sendiri daripada semua yang sedang berjalan ketika itu. Tradisi masyarakat semuanya rusak. Kemudian diutus Nabi ini tidak gampang untuk beriman kepadanya. Maka tidak usah sok. Seandainya saya dulu hidup di zaman Nabi. Kalau kau ikut hidup zaman Nabi mungkin jadi pengikut Abu Jahal atau Abu Lahab, atau jadi orang Yahudi, atau jadi Nasrani, atau jadi orang munafik. Kemungkinan banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kalian lahir dalam kondisi beriman, kemudian kalian langsung otomatis membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal ini dalam riwayat juga dalam hadis yang sahih, ya, kisah dalam Sahih Ibn Hibban, Hudzaifah. Jadi suatu hari ada seorang berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman, ma'ruf, sahabat yang mulia. Sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terkadang berikan rahasia-rahasia kepada dia. Ada seorang berkata, nyeletuk di hadapan Hudzaifah, bukan sahabat, tabi'i. Sama seperti ini tadi. Tiba-tiba dia berkata, "Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltu ma'ahu." Seandainya saya ketemu hidup di zaman Nabi, tentu saya akan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat fa ablaitu bala'an, dan aku akan bersungguh-sungguh dalam berjihad kalau saya ketemu Nabi. Tapi qadarullah saya tidak ketemu Nabi. Dia nyeletuk. Maka Hudzaifah komentari. Ya. Hudzaifah apa? Komentari. Seperti sebagian orang mengatakan, seandainya saya hidup di zaman Nabi, saya tidak akan biarkan Nabi berjalan di atas tanah. Pundak-pundak kami akan diinjak oleh Nabi. Ngomong doang. Nanti kalau di zaman itu belum tentu. Maka ditegur oleh sahabat. Kalau tadi Al-Miqdad, sekarang Hudzaifah. Maka Hudzaifah berkata, "Anta qulta taf'alu dzalika." Kau pernah melakukan demikian. Memang jihadmu lebih hebat sekarang. Jadi Hudzaifah seakan-akan mengkritik. Dia mengatakan seakan-akan dia merasa dia jihadnya hebat sekarang. Seandainya dia hidup di zaman Nabi, dia akan seperti itu juga. Maka Hudzaifah berkata, "Anta kunta taf'alu dzalik." Kau memang jihadmu memang hebat. Kemudian mulai cerita, "Laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Ahzab." Enggak usah ngomong kayak gitu gampangannya. Sungguh kejadian kami ketika di perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida." Ingatlah ketika musuh-musuh datang kepada kalian dari atas dari bawah. Madinah yang kaum muslimin mungkin cuma 2.000 orang, dikepung 10.000 orang dari atas.
Dari utara dan dari selatan ada Yahudi 700 orang. Ahzab, munafikin, Yahudi, Quraisy, Arab-Arab Badui kumpul semua untuk menyerang kota Madinah. Dengan kekuatan penuh. Sampai Allah mengatakan wa idzaghatil absar, sampai ketika itu pandangan tidak bisa stabil saking ketakutan. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan jantung sudah naik ke sini ke kerongkongan saking apa? Saking takutnya. Wa tadhunnuna billahi dhununa, bahkan orang-orang munafik sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang luar biasa. Sampai Allah menceritakan orang munafik, kata Allah, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Ketika Ahzab tadi akhirnya Allah kirim angin, Allah kirim malaikat sehingga mereka kabur, orang munafikin masih ketakutan. Mereka menyangka Ahzab belum pergi. Padahal sudah pergi, saking ketakutan yang luar biasa, kata Allah, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka menyangka pasukan musuh belum pergi. Padahal sudah pergi, sudah kabur. Taib, di situ ketika dalam kondisi tersebut kata Hudzaifah, wa akhadna rihun syadidatun wa qurrun, datang angin yang kencang menghantam mereka juga mengenai sebagian kepada kami, tapi angin yang tenang. Rasulullah tiba-tiba berkata di tengah-tengah malam, bagi mereka dikepung rame, Rasulullah berkata, ala rajulun ya'tina bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Tidakkah salah seorang dari kalian wahai para sahabatku bangkit pergi ke kamp musuh, kemudian cek-cek di sana, kabarkan kepadaku tentang kondisi mereka, dia akan bersamaku pada hari kiamat. Luar biasa. Hadiahnya besar, bersama Nabi pada hari kiamat. Ayo, siapa yang berangkat? Berarti kan kalau berangkat dia harus dari dalam kota Madinah, terus ngelewati Khandaq, ya kan? Khandaq, kemudian pergi ke kamp musuh, cari-cari kabar, baru kemudian balik. Nah, ini mengerikan. Masuk, ini orang pada takut malah masuk ke kamp musuh. Rasul bilang, adakah orang yang mau berangkat ke sana? Fasakatna walam yujibhu minna ahad. Kami semua diam, enggak ada yang mau. Padahal para sahabat semua orang paling hebat, paling pingin masuk surga, tapi ketika ditawarkan tersebut, karena Rasulullah tidak tunjuk siapa yang mau, tidak satu pun diam, tidak satu pun yang berbicara, semuanya diam. Rasulullah SAW ulangi lagi. Tidakkah salah seorang dari kalian berangkat menuju kamp mereka, kemudian beritahukan kepadaku tentang kondisi mereka, maka dia akan bersamaku pada hari kiamat kelak. Fasakatna, maka kami semuanya diam. Falam yujibhu minna ahad, tidak seorang pun menjawab. Rasulullah SAW akhirnya ketiga kali Rasulullah mengatakan, kum ya Hudzaifah, Hudzaifah, hai. Fa'tina bi khabaril qaum wa la tadharhum. Pergi berangkat, datangkan kepadaku kabar tentang kondisi mereka dan jangan bikin gaduh mereka. Kata Hudzaifah, walabbaitu falamma walaitu min indihi. Ya, jadi tidak ada cara lagi kecuali Hudzaifah harus memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hudzaifah pun bangkit, kemudian dia pun berjalan, ka'annama amshi fi hammamin hatta ataitum. Aku pun berjalan. Ketika itu musim angin sangat dingin, tapi Allah memberikan karamah kepada Hudzaifah. Hudzaifah berjalan seperti di hammam. Hammam itu kondisi yang hangat. Seperti dia merasa kehangatan. Ya. Intinya Hudzaifah ingin menjelaskan bagaimana kemudian kami tidak ada yang berani mengatakan saya Rasulullah, semuanya ketakutan. Akhirnya saya pun ditunjuk. Mau tidak mau saya harus berangkat. Dan itu bukan perkara yang mudah. Makanya Hudzaifah akan mengatakan, kamu tuh tidak usah sok ya. Tidak usah sok. Makanya tidak usah bilang seandainya saya hidup di zaman Nabi, seandainya saya hidup di zaman Nabi. Kalau kau hidup di zaman Nabi belum tentu kau menjadi pengikut Rasulullah SAW. Di sini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Mereka orang terpilih. Ya, karena ujian yang mereka hadapi sangat besar. Jalan-jalan kesesatan di depan mereka banyak. Dunia terbuka bagi mereka, tapi mereka tinggalkan semuanya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu seorang berangan-angan seperti mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kondisi mereka jadi sahabat itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak perlu kita berangan-angan seperti itu, karena kalau kita di posisi mereka belum tentu kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beriman di zaman tersebut mengharuskan kau bermusuhan dengan bapakmu, dengan anakmu, ribut sama kakak sendiri. Mengerikan. Harus berpisah dengan istri, harus diusir dari kampung, ya, dan berbagai macam ujian. Kemudian kita lanjutkan, Al-Miqdad menjelaskan, faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Maka Rasulullah SAW datang dalam kondisi yang sangat
rusak tersebut datang Rasulullah SAW membawa Al-Furqan, yaitu pembeda, maksudnya Al-Quran dan kebenaran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Furqan ini, Al-Quran ini membedakan antara hak dan batil. Demikian juga Furqan ini farraqa bihi, ya, memisahkan al-walid wa waladahu. Ayah ribut sama anaknya, anak ribut sama apa? Ayahnya. Ribut antara bapak dengan anak, harus terpisah. Suami dan istri, kakak dan adik. Ya. Rasulullah harus ribut sama pamannya Abu Lahab, pamannya sendiri. Harus ribut, ya. Kakak ribut sama adik, adik sama kakak dan seterusnya. Bahkan ayah dan apa? Dan anak. Maka dalam kondisi demikian, ya, Al-Miqdad berkata, hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu awalan, sampai kondisi dibikin akhirnya seseorang melihat ayahnya atau melihat anaknya atau melihat saudaranya kafir, sementara dia Allah telah beri hidayah kepadanya. Maka dia sedih melihat saudaranya tersebut, ayahnya atau anaknya atau kakaknya atau temannya, dia tahu kalau mereka ini mati masuk apa? Neraka. Bagaimana dia bisa tenteram? Fala taqarru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Maka tidak akan tenteram matanya, sehatinya, sementara dia tahu bahwasanya orang yang dia cintai tersebut akan mati masuk apa? Neraka jahanam. Sedih. Artinya kondisi berat ketika itu. Ujian bukan cuma ujian fisik, ujian mental yang dihadapi oleh para sahabat. Ujian apa mental. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sedih ayahnya masuk neraka. Sedih atau tidak? Sedih. Lihatlah bagaimana Nuh alaihissalam sedih putranya masuk neraka. Sedih sampai dia berdoa kepada Allah, sampai Allah tegur Nabi Nuh alaihissalam. Sedih. Ya. Dan seterusnya para anbiya diuji dengan orang-orang yang dia cintai, kemudian ternyata orang yang cintai tersebut mati dalam kondisi apa? Kafir. Ya. Maka Al-Miqdad ingin menjelaskan bahwasanya kondisi sangat sulit sampai seseorang ketika itu bukan cuma diuji fisik, tapi mentalnya juga. Dia melihat saudaranya lain agama dengan dia, kalau mati masuk apa? Neraka, maka pilu hatinya ketika itu. Nah, ini ingin dia jelaskan bahwasanya tidak semudah yang dibayangkan. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab bahwasanya al-waladu qurratul ain, bahwasanya anak itu adalah penyejuk hati. Sehingga kalau seorang anak kafir atau durhaka, maka itu sangat menyakiti hati orang tuanya. Itu ujian yang sangat berat karena anak adalah penyejuk hati seseorang. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya dari hadis yang sebelumnya, kita perhatian sama anak kita dan juga perhatian sama cucu-cucu kita, ya. Sebagaimana Nabi SAW perhatian sama Al-Hasan dan Husain. Maka anak kita kalau bisa kita kasih petunjuk, ternyata dia nakal, misalnya la qadarullah, kita enggak ingin tapi ternyata ditakdirkan dia nakal, cucu-cucu kita harus kita perhatikan juga sebisa mungkin. Jangan sampai seperti apa? Bapaknya, ya. Jangan sampai seperti bapaknya. Saya cerita, saya punya kawan, dia menyesali anaknya masih nakal karena dia baru ngaji belakangan. Anaknya sudah keburu nakal, baru dia apa? Ngaji. Tapi anaknya tersebut punya anak, cucunya dia. Saya bilang sayang tuh cucu, ya. Itu cucumu itu juga adalah anakmu. Cucumu juga itu adalah anakmu. Kalau dia bin kepadamu, ya. Bin anakmu, bin kamu, ya. Oleh karenanya jangan lupa, jangan hanya perhatian sama anak, cucu juga hendaknya diperhatikan. Baik, berikutnya bab man da'a li sahibihi an aktsir malahu wa waladahu. Bab tentang seorang yang berdoa untuk kawannya, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Perbanyak harta dan anaknya. Jadi mendoakan kepada kawan agar diperbanyak harta dan anaknya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi disertai dengan keberkahan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Suatu hari Rasulullah SAW menemui kami dan tidak ada di rumah kecuali saya, ibuku dan ummu haram, itu bibiku. Dan ini diantara dalil akan lembutnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Anas bin Malik pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tidak segan untuk menjenguk rumahnya. Rasulullah SAW datang ke rumah pembantunya. Sebagaimana hadis yang sahih ketika pembantu Nabi SAW, kana gulamun Yahudi yakhdimun Nabi SAW.
Ada seorang pemuda dari orang Yahudi yang dulu pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sakit. Akhirnya Rasulullah SAW datangi dia. Artinya ini pembantu sakit Rasulullah SAW datangi. Bukan kawan, bukan teman sejawat, pembantu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak dia untuk masuk Islam. Kemudian dia lihat bapaknya, gimana ayah, seakan-akan dia berkata demikian. Kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Nurut saja sama Muhammad. Akhirnya anaknya tersebut masuk apa? Islam. Tapi intinya Rasulullah SAW menyenguk pembantu. Pembantu tersebut Yahudi lagi, bukan orang Islam. Beda agama. Bagaimana ada raja menyenguk apa? Pembantu. Pembantu tersebut juga lain agama. Sebagaimana Nabi SAW datang ke rumah Anas bin Malik. Ini sering Rasulullah SAW datang ke rumah Anas bin Malik. Sampai Rasulullah SAW mencandai adik tirinya Anas bin Malik, yaitu Abu Umair. Ketika Abu Umair burung peliharaannya mati, kemudian Rasulullah berkata, Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung peliharaanmu? Ya. Rasulullah bicara dengan anak kecil itu, adik tirinya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas bin Malik ketika itu didatangi oleh Nabi di rumah cuma 3 orang. Saya, ibu saya Ummu Sulaim dan bibi saya Ummu Haram. Itu saudarinya Ummu Sulaim. Cuma bertiga. Idz dakhala alaina faqala. Kemudian tiba-tiba masuk di rumah kami Rasulullah berkata, "Ala usalli bikum?" Maukah aku mengimami kalian salat? Wa dzaka fi ghairi waqti salat. Dan itu bukan waktu salat maktubah, bukan salat fardu. Itu bukan salat zuhur, bukan. Jadi artinya Anas ingin menyatakan Rasulullah ngajak kami salat di luar waktu apa? Salat 5 waktu. Salat di rumah tersebut. Faqala rajulun minal qaum, maka ketika ada yang mendengar kisah ini, ada yang bertanya, fa aina ja'ala Anasan minhu? Ada yang bertanya, ketika itu Rasulullah mengimami mereka, Anas posisinya di mana? Kan makmumnya 3 orang. Imamnya siapa? Rasulullah SAW. Makmumnya siapa? Anas, 1 laki-laki dan 2 perempuan, Ummu Sulaim sama Ummu Haram. Maka ada yang bertanya, ketika Rasulullah mengimami 3 orang tersebut, makmumnya 3 orang, di mana posisi Anas bin Malik? Faqala ja'alahu an yaminihi. Anas sebelah kanan. Anas bukan di sebelah belakang, tapi sebelah apa? Kanan persis. Karena kita tahu kalau bermakmum 2 orang, maka makmumnya sebelah kanan apa? Imam, sehingga terjadi saf. Sehingga terjadi apa? Saf. Sehingga tidak sendiri-sendiri, tapi jadi apa? Saf, ya. Thumma shalla bina, kemudian Rasulullah mengimami kami. Thumma da'alana ahlul bait bi kulli khair min khairid dunya wal akhirah. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan kami penghuni rumah tersebut dengan segala kebaikan dunia maupun akhirat. Rasulullah doain kami, tapi tidak disebutkan doanya seperti apa. Tapi Rasulullah SAW doakan kami penghuni rumah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, berkata ibuku Ummu Sulaim, ya Rasulullah, khwaidimuka ud'u Allah lahu. Ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu Anas masih kecil gitu. Ud'u Allah lahu, doakan dia ya Rasulullah. Fada ali bi kulli khairin, maka Rasulullah pun mendoakan aku dengan banyak seluruh kebaikan. Rasulullah doakan Anas panjang. Fi akhir du'aihi an qala, di akhir ujung doa dia berkata. Jadi bukan cuma sedikit aja doanya panjang. Kata Anas, fada ali bi kulli khairin. Rasulullah mendoakan kepadaku dengan seluruh kebaikan, yang di penghujung doa tersebut beliau berkata, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas, banyakkanlah anaknya, dan berkahilah anak dan hartanya tersebut. Berkahilah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin mengambil kesimpulan, maka boleh kita mendoakan orang lain dengan seperti itu, karena Nabi pernah mendoakan hal itu kepada Anas. Kalau kita ketemu kawan, kita bilang Allahumma akthir malak wa waladak wa barik fik, boleh. Ya. Semoga Allah memperbanyak hartamu, memperbanyak anakmu, dan Allah berkahi harta dan anakmu tersebut. Ya, tapi ingat harus ada keberkahan. Karena percuma harta banyak, anak banyak kalau tidak diberkahi. Kalau tidak diberkahi, maka yang penting adalah keberkahan. Dan subhanallah, akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya diberikan harta yang banyak, diberikan anak yang banyak. Bahkan disebutkan Anas bin Malik anaknya ada 130-an, anak dan cucunya maksudnya, laki-laki, anak dan cucunya ada 130-an. Istrinya enggak usah tanya berapa ya. Tapi anaknya 130. Luar biasa. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Hartanya banyak, bahkan disebutkan bahwasanya ya
bahkan dalam riwayat mereka anak-anaknya meninggal sebelum Anas karena Anas umurnya panjang. Dalam sebagian riwayat Nabi mendoakan wa atil hayatahu waghfir lahu. Rasul mengatakan Allahumma aktsir waladahu, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, perbanyaklah apa? Hartanya, anak-anaknya. Kemudian wa barik lahu, berkahilah mereka. Kemudian wa atil hayatahu, panjangkanlah apa? Umurnya, tentu dengan keberkahan. Waghfir lahu, dan ampunilah dia. Rasulullah doakan dengan 5 atau 4 disertai keberkahan. Harta, anak, panjang umur, ampunan. Yang ini semua disertai dengan apa? Keberkahan. Akhirnya umur Anas bin Malik panjang. Ada yang umurnya 100 lebih. Sampai anak-anaknya meninggal sebelum dia. Sampai Nabi berkata, "Fadafantu mi'ah wa thalatha." Mohon maaf, bukan 130, 103. Sampai saya menguburkan anak saya 103 orang. Ini ada yang mengatakan itu anaknya saja, ada yang mengatakan anak dan cucu-cucu laki-lakinya. Tapi intinya anaknya sangat banyak. Sampai mereka meninggal sebelum Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sampai dia menguburkan 103 anaknya. Luar biasa. Ini juga dalil boleh kita mendoakan panjang umur untuk seorang tapi dengan keberkahan, dengan misalnya kita mengatakan Allahumma atil umrak fi ta'ah, ya Allah panjangkanlah umur, semoga Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan, boleh. Adapun semoga panjang umur saja percuma ya. Panjang umur tapi bikin maksiat terus buat apa? Panjang umur bikin maksiat terus buat apa? Orang kalau panjang umur dalam keberkahan, karena panjang umur adalah aset besar bagi kita. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebut tentang khairun nas, sebaik-baik orang, man tala umruhu wa sunna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan orang yang terburuk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya, ini paling buruk. Maka jika seorang bisa panjang umur disertai dengan banyak beramal saleh, maka itu anugerah baginya. Anugerah baginya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita umur panjang dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di antara keberkahan, kata Anas bin Malik, wa inna thamarati la tut'im fi sanah maratain. Sungguhnya hasil kebunku 2 kali dalam setahun. Sementara orang lain mungkin cuma berbuah sekali setahun, adapun aku 2 kali setahun. Seperti korma berapa kali setahun? Sekali setahun. Musim panas baru kemudian dia berbuah. Tapi Anas bin Malik sampai 2 kali dalam setahun. Kenapa? Allah berkahi hartanya. Wa inni lamin aktsaran ansari malan, dan aku adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya. Kemudian berkata juga, wa talat hayati hasastahyaitu minan nas. Aku panjang umur sampai aku malu sama orang-orang. Semua sudah muda-muda semua. Yang lain sudah pada meninggal. Umurku panjang banget sampai aku malu ketemu apa? Orang-orang. Umur panjang sekali. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi apa sudah? Satu lagi ya. Pertanyaan dikurangi aja ya. Karena ini panjang sekali buku ini, enggak habis-habis ini. Ini baru bab 49 ya. Tapi kita lanjutkan. Babul walidat rahimat. Bab para ibu adalah orang-orang yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Para ibu al-walidat maksudnya para ibu adalah orang-orang yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Fadalah qala hadatsana Bakar bin Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malik annahu qala. Dari Anas bin Malik beliau berkata, radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Aisyah. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa'atatha Aisyatu thalathata marat. Minta makan, miskin. Maka Aisyah kasih 3 butir korma. Subhanallah. Ini wanita miskin dan Aisyah juga enggak punya apa-apa. Bayangkan dia cari-cari apa-apa ternyata cuma berapa? 3 butir apa? Korma. Kalau ibu-ibu Masya Allah. Kalau buka dalam rumah ada Indomie, ada apa? Lengkap. Kulkas juga ada isinya. ATM juga masih ada. ATM suami juga ibu yang pegang. Ya. Lengkap. Maksud saya. Ini bayangkan ini Aisyah. Tidak ada apa-apa di rumah. Mau kasih orang enggak ada apa-apa. Diperiksa-periksa cuma 3 butir apa? Korma. Luar biasa. Tapi sabar, sayang sama suami, meskipun suami enggak ada duit. Sayang atau tidak Aisyah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayang. Jangan kalau ada uang abang disayang, kalau enggak ada uang abang dicerai. Aisyah tidak punya apa kecuali 3 butir korma. Subhanallah, bagaimana para sahabat dulu.
Lihat, bukan berarti kalau orang punya uang berarti disayang Allah, belum tentu. Lihatlah Aisyah, sangat disayang oleh Allah, dijamin masuk surga. Tapi di rumah cuma punya 3 butir apa? Korma. Kalau ukuran cinta Allah kepada seorang oleh kekayaan, harusnya Aisyah yang paling apa? Kaya. Tapi tidak, cuma punya 3 butir korma di rumah. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah wa amsakat li nafsiha tamrah. Akhirnya Aisyah kasih ibu ini, dia ibu sama 2 putrinya. 3 butir korma, satu. Dia pegang 1 butir korma, yang satu dia kasih putri yang satunya putri keduanya. Kasih. Satu-satu masing-masing dapat 1. Fa akala sibyan 2 anaknya, dikasih 2 anaknya. Fa akala sibyan at-tamrataini wa nadhara ila ummihima fa amidat ila tamrati fa syaqqathuma fa atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. 2 anaknya makan, satu makan korma, satu lagi makan korma. Mereka sudah habis korma mereka melihat ke ibunya, masih pingin. Ibunya belum makan, dia pastikan dulu anaknya makan. Bukan makan dulu baru anaknya belakangan. Dia pastikan udah makan, ketika dia mau makan, ini anak keduanya melihat sama dia. Maka dia tidak tega, maka dia belah kormanya jadi 2. Kemudian dia kasih kepada anaknya yang 1 setengah, yang 1 dikasih apa? Setengah. Aisyah takjub melihat kisah ini, dilihat langsung. Ini ibu luar biasa. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah cerita. Fa akhbarathu Aisyah, Rasulullah cerita, tadi ada yang menakjubkan. Semuanya menakjubkan, Aisyah juga menakjubkan. Tidak ada apa-apa kecuali 3 butir korma. Ini ibu juga sangat menakjubkan. Kemudian Rasulullah berkomentar, "Wa ma yu'jibuki min dzalik laqad rahimallahu bi rahmatiha sibyaiha." Kenapa kau heran wahai Aisyah? Sungguh Allah telah merahmatinya karena dia merahmati kedua putranya, kedua anaknya. Allah merahmati dia karena dia telah merahmati kedua apa? Putranya. Dalam riwayat dia pasti masuk apa? Surga. Ya. Jadi lihatlah bahwasanya ini dalil bahwasanya Imam Bukhari menjelaskan wanita itu memang dari sananya punya rahmat yang besar kepada apa? Anaknya. Ya. Bahkan Syekh Abdul Razak cerita ada suatu kisah tatkala sebuah kapal tenggelam. Orang yang selamat cerita waktu kapal tersebut mulai tenggelam, dia menyaksikan ada seorang ibu di kapal tersebut mulai tenggelam, dia masih sempat-sempatnya nyusuin anaknya. Sampai akhirnya kapal tenggelam, dia dalam kondisi menyusui apa? Anaknya. Dalam kondisi ketakutan, orang khawatir, orang teriak-teriak, dia sempat-sempatnya nyusui apa? Anaknya sampai akhirnya tenggelam berdua. Artinya seorang ibu luar biasa kasih sayang sama anaknya. Dan ingat, Nabi menjelaskan kepada Aisyah bahwasanya wanita ini dirahmati oleh Allah karena dia merahmati kedua anaknya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang orang tua sayang kepada anak, dia dapat pahala. Meskipun rahmat tersebut tabii, memang nalurinya untuk sayang kepada anaknya. Tapi kalau dia niatkan karena Allah, maka rahmatnya tersebut menyebabkan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Rahmatilah yang ada di atas muka bumi, niscaya Allah akan yang di langit akan rahmat kepada engkau, ya. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak merahmati dia tidak akan dirahmati. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya seorang berusaha mengasihi anaknya bagaimanapun kondisi anaknya. Bahkan kalau anak-anaknya misalnya durhaka, tetap dia sayang. Tetap dia sayang, dia nasihati, jangan dia benci karena kebencian dia tidak ada faedahnya. Tapi kalau dia sayang sama anaknya, dia nasihati, tetap dia dapat apa? Pahala. Lihatlah Nuh alaihissalam tetap menyayangi anaknya sampai nafas terakhir. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nuh kepada anaknya yang akan tenggelam, ayo naik ke atas kapal, jangan ikut orang-orang kafir. Anaknya masih ngeyel juga. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Oleh karenanya seorang ibu ketika merahmati anaknya, dia tahu rahmatnya tersebut menyebabkan rahmat Allah kepadanya. Ya atau tidak? Seorang ayah ketika rahmat sama anaknya, dia tahu rahmatnya tersebut kepada anaknya sebab Allah merahmati dirinya. Semakin dia besar rahmatnya kepada anak-anak, semakin besar rahmat Allah kepada dirinya. Karena Nabi mengatakan, Allah merahmati ibu ini karena rahmatnya kepada kedua anaknya. Dari sini mengharuskan kita menyempatkan waktu untuk sayang sama anak-anak. Sempatkan waktu di tengah kesibukan kita yang luar biasa, ya, atau sok sibuk yang luar biasa. Jangan lupa sempatkan ngobrol sama anak-anak, telepon mereka, kasih sayang, belikan hadiah,
bercengkrama, jalan-jalan, ngobrol. Jangan kita enjoy happy sama teman-teman saja. Kita sisihkan waktu untuk enjoy dan happy bersama anak-anak. Karena semakin kita sayang mereka, kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.